الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Perkenalkan, nama saya Anton Kristiono. Saya berasal dari Kota Malang, Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, seluruh ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat seluruh ikhwan fillah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mantan misionaris kembali memeluk agama Islam setelah melakukan beberapa penelitian di dalam kitab dan agama sebelumnya. Nah, sahabat ikhwan fillah, Pak Anton ini dulunya seorang muslim ya, karena ada sedikit masalah yang dianggap menjadi penting, makanya beliau keluar dari agama Islam dan alhamdulillah kini sudah menjadi Islam kembali setelah beberapa tahun melakukan murtad. Nah, sahabat ikhwanillah, mari kita simak, mari kita dengarkan apa kesaksian dari seorang mantan misionaris ini kembali memeluk agama Islam. Saya lahir dari keluarga Islam, tapi suatu ketika di tahun 1998, jadi ketika saya usia sekitar 14 atau 15 tahun, saya murtad dari Islam. Kemudian saya memeluk Kristen Mormon atau Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Tapi selama di gereja saya memperdalami tentang Islamologi. Jadi saya lebih banyak mengenal Islam itu di gereja, bukan di masjid atau saya memang dulu sekolah madrasah sanawiyah, tapi ibaratnya Islam saya saat itu cuma Islam kulitnya saja. Saya mengenal Islam tidak secara mendalam sehingga akhirnya saya bisa murtad. Tapi ketika saya memperdalami Islamologi, kemudian saya sejak tahun 2001 itu saya meneliti tentang Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, selain Taurat, Injil, Al-Quran, di Kristen Mormon kan ada 4 kitab suci juga ya kan. Selain Alkitab ada kitab Mormon, ada ajaran dan perjanjian, sama mutiara yang sangat berharga. Jadi 4 kitab suci ini saya komparasi dengan Taurat sama Al-Quran ya. Taurat dalam hal ini Taurat sama Injil yang asli kan tidak ada, sehingga adanya kan Bible itu tadi kan, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tapi alhamdulillah berkat penelitian itu hampir 11 tahun kemudian, tahun 2008 saya memeluk Islam lagi. Jadi daya Islam saya peroleh di gereja. Nah, sahabat ikhwan fillah, seorang Pak Anton ini murtad ya, karena sudah jelas beliau dari kecil itu keluar dari keluarganya beragamakan Islam ya, dan keluar dari agama Islam itu tanpa sepengetahuan orang tuanya. Lalu bagaimana sih, apa sih faktor yang menyebabkan seorang Pak Anton ini dulu keluar dari agama Islam menjadi murtadin dan malahan menjadi seorang misionaris? Nah, sahabat ikhwanillah, seorang Pak Anton ini mengemukakan bahwa bukan hanya dampak dari keminim pengetahuan tentang agama Islam secara mendalam, tetapi banyak faktor, bukan hanya hal ekonomi, tetapi ya apa yang dialami seorang Pak Anton, yakni korban dari perpisahan atau perceraian kedua orang tua dari seorang Pak Anton ini. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, dan kan saya sejak 2009 juga sering menanganin orang-orang yang murtad dari Islam. Begitu pula berdasarkan penelitian saya belum menemukan orang yang murtad dari Islam karena dia menemukan kesalahan dalam Al-Quran. Bukan. Tapi orang yang murtad itu karena mereka ada faktor X. Faktor X itu seperti bisa keluarga yang broken home, bisa karena masalah pendidikan, masalah ekonomi dan sebagainya. Seperti saya memang cucu kiai ya, tapi di sini Islam yang saya pelajarin mungkin Islam yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Jadi mungkin memang saya menghormatin mazhab-mazhab yang lain, ritual yang lain, tapi dalam hal pengalaman saya ternyata saat itu Islam yang saya pelajarin itu tidak bersumber dari akidah yang kuat. Saya berislam karena orang tua saya Islam gitu. Kemudian ada salah satu ritual yang sering diajarkan kepada saya. Jadi kakek buyut saya ini namanya Kiai Parseh. Dia di Malang, Jawa Timur itu dijadikan nama jalan. Jadi kalau
misalnya ke daerah kecamatan Kedung Kandang itu ada jalan Kiai Parsai, jadi otomatis beliau di masa hidupnya adalah seorang kiai yang terkenal ya. Yang kedua, karena bapak saya poligami. Ketika bapak saya poligami, kemudian tahun 95 ketika saya kelas 5 SD itu bapak ibu saya cerai. Nah, saat itu saya disitulah saya mulai merasakan bahwa keluarga yang utuh, keluarga yang bahagia, tapi sejak orang tua cerai kami terpisah. Nah, sahabat berikhwan fillah, itu pengakuan dari seorang Pak Anton ya, yang alhamdulillah kini kembali menjadi seorang muslim. Beliau menuturkan bahwa dia itu keluarganya adalah keluarga yang Islam. Malahan beliau menyebutkan itu kakek beliau itu adalah seorang ulama terkenal ya di daerah di Kota Malang. Dan juga sahabat berikhwan fillah, dia menyebutkan, Pak Anton ini menyebutkan bahwa beliau keluar dari agama Islam itu karena faktor pertama terbesar itu adalah minimnya kekurangan ilmu akan agama Islam. Tidak secara jelas, tidak secara mendalam mengetahui tentang agama Islam. Dan yang kedua, dia menyebutkan faktor keluarnya dari agama Islam terdahulu karena orang tuanya melakukan poligami ya. Karena ayahnya melakukan poligami hingga terjadilah sebuah perceraian dan perpisahan antar keluarga ya, dari keluarga Pak Anton ikut ke keluarga atau ibu tirinya ya. Nah sahabat ikhwan fillah, tapi bagaimana selanjutnya setelah Pak Anton keluar dari agama Islam? Ternyata beliau menyebutkan bahwa beliau itu menjadi seorang misionaris gereja, utusan gereja. Saya juga misionaris ya gitu kan Dulunya. ya, jadi saya dulu misionaris dan saya misi injili saya kan di mahasiswa gitu kan, dan targetnya hampir 60 orang lebih saya ateiskan atau saya murtadkan. Lalu sahabat ikhwan fillah, seorang Pak Anton ini ya masuk ke dalam gereja tapi bukan Katolik atau Protestan. Beliau menyebutkan itu adalah gereja Mormon, yakni berbeda paham, berbeda pendapat dan keyakinan tentang ketuhanan sebagaimana yang diyakini oleh gereja Kristen dan Protestan. Misionaris selaku dari gereja, Pak Anton ini menjadikan mahasiswa adalah target. Nah sahabat ikhwan fillah, banyak sekali target-target dari para misionaris yang diincar untuk dimurtadkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Anton, bukan hanya kemiskinan masalah faktor ekonomi, tetapi setiap sesi, setiap posisi, setiap tempat, maka misionaris di situ pasti ada. Tapi di gereja itu memang ada beberapa orang yang mereka ini dididik menjadi seorang misionaris yang tugasnya untuk mengembala domba-domba yang tersesat ini. Ada metodenya dan sebagainya. Jadi biasanya mereka hadir kepada orang-orang yang memang menjadi target. Kalau kayak saya lebih fokusnya kepada orang-orang mahasiswa yang aktivis dakwah kampus. Saya dekatin, saya ateiskan atau saya murtadkan. Ada juga misionaris yang dia sasarannya kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang cacat. Jadi ada spesialisasi sendiri. Ya sahabat seluruh ikhwan fillah, seorang Pak Anton masuk ke dalam misionaris bagian memurtadkan para mahasiswa ya. Dan sudah jelas bahwa banyak sekali orang-orang dari gereja yang melakukan pemurtadan, jadi mempunyai misi untuk memurtadkan agama Islam, walaupun secara banyak sekali atau tujuan utama meski tidak terrealisasi keluar dari agama Islam, tetapi yang menjadi target pula dari para misionaris itu untuk membuat orang-orang Islam tidak menyukai akan aturan atau syariat agama Islam. Itu yang dialami oleh seorang Pak Anton mungkin ya, karena dia tidak menyukai poligami, karena merasa menjadi korban dari poligami, perpisahan orang tuanya, makanya beliau Pak Anton keluar dari agama Islam. Dan sahabat ikhwan fillah, seorang Pak Anton ini menjadi korban perpisahan orang tuanya karena poligami. Dan juga sahabat ikhwan fillah, apa alasan dari seorang Pak Anton tidak masuk ke dalam gereja Kristen atau gereja Katolik? Malahan beliau masuk ke dalam gereja yang notabene dianggap oleh gereja Katolik dan Kristen Protestan itu adalah gereja sesat. Apa alasan dari seorang Pak Anton ini? Saya lebih tertarik ke Mormon pada saat itu. Yang pertama, kalau Katolik sama Protestan itu kan Trinitas, Tritunggal. Mereka mengatakan bahwa Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus satu pribadi yang tunggal.
Jadi satu kesatuan Allah Bapa 100%, kayak Yesus nih 100% manusia 100% Allah. Bagi saya ini sesuatu yang membingungkan gitu kan. Kok orang Kristen aja menjelaskan tentang Trinitas kepada orang Kristen jelimetnya setengah ampun, setengah mati gitu, apalagi kepada orang lain. Nah, sedangkan Mormon itu mengatakan bahwa Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu 3 pribadi yang tunggal. Mereka punya satu misi. Jadi satu kesatuan ini bukan satu kesatuan entitas pribadi, tapi lebih kepada misi untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, di sini dasarnya apa? Dasarnya adalah kisah Yohanes membaptis Yesus. Yohanes Pembaptis itu Nabi Yahya. Yesus itu adalah Isa Al-Masih gitu kan. Jadi ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di dalam air, ada burung merpati di langit yang melambangkan Roh Kudus, dan ada suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, ikutilah dia. Jadi di sini disimpulkan bahwa Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus 3 pribadi yang berbeda, bukan satu. Jadi Yesus di dalam kolam air, Roh Kudus di langit, dan suara dari surga yang melambangkan Allah. Itu yang menurut saya lebih logika ya. Kemudian saya mengikuti doktrin iman Unitarian, bukan Tritunggal kan. Kalau Unitarian ini meyakini bahwa Allah itu esa, gitu. Dasarnya adalah Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal, ihdinas siratal mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus itu? Mereka telah mengenal Engkau. Engkau di sini adalah Allah, satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar berartinya tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, gitu kan. Dan mereka telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus yang telah Engkau utus berartinya Yesus utusan Allah. Yesus itu Rasulullah. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong Yesus Kristus sendiri dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Jadi sebelum adanya Islam, sebelum adanya Nabi Muhammad, kalimat syahadatnya mereka ya ini, gitu, bahwa mereka mengakui bahwa Allah itu esa dan Yesus Rasul. Lah saya walaupun saya Kristen, saya menganut Kristen yang ini, bukan Kristen yang menuhankan Yesus. Iya, sahabat seru Ikhwan Fillah, itu sebuah pengetahuan bagi kita ya, perbedaan dari gereja Katolik dan ajaran gereja Protestan juga dengan gereja Mormon. Apa yang disampaikan oleh seorang Pak Anton ini, seorang mantan misionaris yang kini kembali meluk agama Islam. Dan sahabat seru Ikhwan Fillah, ini adalah sebuah pengetahuan yang sangat penting bagi kita ya. Apa yang disampaikan oleh seorang Pak Anton ini tentang misionaris. Satu strategi misionaris itu sebenarnya tidak memindahkan orang Islam ke Kristen saja gitu, atau ke agama lain. Tapi jadikanlah orang Islam itu tetap Islam, tapi pemikirannya itu udah bukan Islam lagi. Suatu contoh, poligami dibenci padahal itu syariat Allah. Orang Islam mengatakan semua agama sama. Hati-hati bagi Anda orang Islam yang mengatakan semua agama sama, Anda telah mengingkari ayat Allah. Ya, satu di antara strategi misionaris untuk memurtadkan, mengeluarkan orang-orang Islam dari agama Islam ya. Dan masih strategi penting dari seorang misionaris, beliau bocorkan bahwa para misionaris itu mempunyai misi juga untuk membuat orang-orang Islam tidak menyukai, malahan membenci syariat-syariat Islam itu. Iya, sahabat sekalian, secara otomatis apabila seorang Muslim tidak menyukai bahkan membenci orang agamanya atau membenci syariat agama Islam, itu bisa berdampak kepada hadirnya pemurtadan pula ya. Yakni murtad ucapan mungkin membenci syariat agama Islam ya. Nauzubillah, subhanallah. Dan sahabat ini adalah sebuah kesaksian juga dari seorang mantan misionaris ini ya. Dia pernah membakar Al-Quran. Allah. 2002 bakal Al-Quran. Dibakar, Pak? Iya. Jadi waktu saya madrasah sanawiyah kan punya Al-Quran, kitab Bukhari Muslim, ada sajadah, ada seperangkat alat sholat lah. Saya bakar 2002. Dengan alasan? Saya datang dari Cilegon pulang ke Malang karena saya pikir Al-Quran itu kitab setan. Semakin saya ingin mencari kekurangan Al-Quran, saya lihat Al-Qurannya nggak masuk akal, banyak yang bertentangan dalam Al-Quran. Sehingga karena bencinya saya pulang, saya bakar. Keluarga saya kaget. Karena saat itu saya murtad tahun 98, tapi orang tua saya nggak tahu. Saya kan jarang di rumah. Kalau saya di rumah, mereka sholat, saya sholat. KTP saya tetap Islam, gitu kan. Jadi mereka nggak tahu kalau saya udah Kristen gitu.
Ketika mereka tanya, "Lah kenapa Al-Qur'an kamu bakar?" Saya udah sok Kristen, saya misionaris, kaget keluarga saya gempar kan, karena yang lain santri jadi kiai, jadi ustaz, jadi penceramah, tiba-tiba ada salah satu keturunannya yang murtad, kan itu suatu pukulan berat bagi keluarga saya gitu. Ya, sahabat ikhwan fillah, itu sudah kita dengar bahwa dulu Pak Anton pernah membakar Al-Quran ya, karena tidak menyukai dan menganggap bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang bukan kitab suci. Yang ada Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat atau keterangan kalam-kalam Al-Quran yang tidak logis, tidak masuk akal. Nah, sahabat ikhwan fillah, apa yang dilakukan oleh seorang Pak Anton ini ya sudah masuk ke dalam kategori murtad pekerjaan ya, kalau menurut ilmu fikih dari Syekh Nawawi. Lalu apa yang disampaikan oleh Pak Anton setelah ini, sahabat ikhwan fillah, ini juga sangat penting bagi kita mengetahui apa yang ada di dalam ajaran gereja, ajaran Kristen itu sendiri, dan apa yang membuat seorang Pak Anton kembali memeluk agama Islam. Ini deh sebuah pengalaman pribadi seorang Pak Anton yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita, khususnya bagi mereka orang-orang yang masih kufur, yang masih kafir. Semoga dengan mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Anton ini, terketuk hatinya, Allah menetapkan hidayah kepada mereka juga kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya itu orang yang kritis, saya itu orang yang analisis, nggak mudah percaya. Kalau sesuatu nggak logika bagi saya nggak akan mengimanin. Kalau Tuhan itu tidak logika bagi saya, mending saya tidak bertuhan gitu. Jadi intinya saya itu orang yang liberal. Tapi perbedaan antara Islam liberal sama Kristen liberal itu di sini. Kalau di Kristen itu kami menyadarin bahwa Kristen yang ada hari ini, agama Kristen yang ada hari ini, itu tidak sesuai dengan ajaran Yesus yang sebenarnya. Ternyata kita itu lebih banyak mengacu kepada doktrin gereja, apa yang dikatakan oleh Bapak Gereja, daripada yang oleh Yesus sama Allah Bapa itu sendiri. Bahkan Taurat Injil yang asli pun kami kesulitan. Mana Taurat sama Injil yang asli ini, sampai sekarang sarjana Kristen pun lagi mencari kitab mana nih yang benar gitu kan. Sampai kayak Godon Ditan kontradiksi 4 Bible, kontradiksi antara kitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi ternyata di dalam kitab yang kami anggap suci ini banyak kontradiksi, banyak perselisihannya. Jangankan dari antar kitab, dalam satu kitab sendiri loh ada. Iya, baik sahabat saudara ikhwan fillah, sebuah pengakuan kesaksian dari seorang Pak Anton ya, yang menuturkan akhirnya beliau masuk kembali ke dalam agama Islam. Sebab dan faktor yang membuat seorang Pak Anton masuk ke dalam agama Islam kembali ya tidak lain seperti para pendeta ya, para pendeta yang lain, yakni menemukan adanya kontradiksi di dalam kitab atau agama sebelumnya, yakni agama Kristen. Dan sahabat ikhwan fillah, ini juga menjadi sebuah kekuatan bagi kita ya, peneguh keimanan, peneguh keyakinan kita bahwa ajaran-ajaran dari agama seberang, agama sebelah itu ternyata bukan ajaran dari Yesus atau Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini sudah banyak sekali para pendeta yang menuturkan bahwa orang-orang Kristen tidak mengikuti ajaran Yesus. Karena apa? Karena ajaran Yesus itu sama seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, baiklah sahabat saudara ikhwan fillah, apa yang dikemukakan oleh seorang Pak Anton ini semoga menjadi kebaikan, semoga jadi amal baik bagi Pak Anton untuk menebus kesalahan di masa lampau ya, yakni pernah memurtadkan puluhan orang, puluhan mahasiswa beliau sendiri. Nah, Allah karim. Baiklah sahabat ikhwan fillah, itu mungkin yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.